Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar lu, sehat-sehat kabeh sekeluarga yo, amin. Balik mana ambe aku Icang dengan quotes hari ini. Jangan sukses berat, kamu gak akan kuat, mending temenmu aja. Sesuai requestan dari kalian, iya lur, iya kita masuk ke film keempat dari kelompok tentara bayaran elit. Apalagi kalau bukan Expendables 4 tahun 2023. Kali ini Barney dan kawan-kawan harus memburu orang misterius yang identitasnya tak diketahui untuk mencegah nuklir meledak dan mengakibatkan konflik internasional. Musuh utama di film ini adalah aktor kita tercinta, iya, Cak Iko Uwais. Juga ada beberapa aktor dan aktris ternama di Asia Tenggara yang ikut berperan lur, seperti Om Tonija. Jadi seperti apakah keseruan dan kebrutalan film ini? Kalian nanti silakan nilai sendiri ya lur ya. Lanjut kita ke requestan salam dari dulurku Dil King ya. Titip salam buat Cahya Kartini Ningsi, aku tetap mencintaimu walau kamu tidak suka padaku. Nah, ini definisi bucin akut stadium 4 ini lur. Udah tahu nggak suka masih cinta itu gimana sih konsepnya? Kayak nggak ada cewek lain aja. Dil King, monggo sekejaken. This was always my favorite seat in the house. Oh, I always liked this tattoo. So did your brother. Di sebuah pabrik kimia di Libya yang dijaga sangat ketat, tiba-tiba mereka semua dibombardir oleh sekelompok tentara bayaran yang datang dengan pemimpinnya yaitu jagoan Indonesia kita Pak D. Iko Uwais alias Rahmat Suwarto. Anjir, ada nama Rahmat dong di Expendables. Dikenal sebagai pria yang brutal, cerdik dan handal dalam bertarung dengan senjata khasnya yaitu tonfa atau tongkat satpam komplek lah gampangnya, yang sudah diraut dengan silet di kedua ujungnya hingga sangat tajam layaknya pisau. Sebuah senjata untuk bertahan sekaligus menyerang ya kan lur. Tujuan Rahmat ke sana untuk mencuri alat kendali atau detonator nuklir berdaya ledak tinggi. Setelah menghabisi beberapa musuh di luar, Rahmat pun bertanya ke salah satu prajurit di manakah pimpinan mereka yaitu Jenderal Fezan berada. Dan inilah Expendables 4. Where is General Fizan? Sementara itu di Amrik, pemimpin tentara bayaran Expendables yang sudah kita kenal yaitu Barney mendatangi rumah rekannya Lee yang saat itu berpacaran dengan Gina, anggota Expendables angkatan baru. Setelah cekcok dengan Gina dan diusir dari rumah, Barney pun mengajak Lee ke sebuah warkop untuk membeli kembali cincin tengkoraknya yang telah diambil karena kalah taruhan dari seorang pria bernama Jumbo Shrimp. Meski sudah berusaha beli cincinnya dengan cara baik-baik, tapi Jumbo dan preman-preman kacrutnya menolak karena taruhan tetap taruhan. Barney yang sudah berumur dan sedang sakit pinggang pun mau nggak mau meminta bantuan Lee untuk mengambilnya secara paksa, yaitu menghajar mereka semua dengan cara klasik menggunakan knuckle. Was a little harsh. Bite size. What did you call me? Dinky. Setelah itu anggota Expendables pun berkumpul. Mereka adalah Barney, Lee, Gunner, Ruth, juga dua anak baru yaitu mantan pasukan khusus bernama Easy Day, juga anak dari Galgo yang telah pensiun yaitu Galan. Tak lama kemudian datanglah Om Terry Ocean's 11 alias Mars, anggota CIA yang dulunya pernah bekerja sama dengan Barney bahkan sebelum dia bertemu dengan Lee. Mars pun memberikan misi untuk Expendables yaitu memburu Rahmat, seorang mantan pasukan khusus Inggris yang kini beralih profesi menjadi pedagang senjata. Kini Rahmat dan pasukannya berada di Libya untuk mencuri detonator nuklir dan akan diberikan ke kliennya bernama Ocelot. Jika detonator tersebut sampai jatuh ke tangan Ocelot, maka bisa dipastikan dia akan membuat kekacauan di dunia dengan nuklirnya. Maka dari itu Expendables harus segera mendarat di pabrik kimia Libya untuk mengamankan detonator sebelum terlambat. Usut punya usut lur, 25 tahun lalu Barney pernah memburu Ocelot yang identitas dan sosoknya tidak pernah diketahui. Namun sayang misi tersebut gagal. Bahkan saking misteriusnya sosok Ocelot, banyak orang yang menganggapnya sebagai dedemit atau hantu. Setelah itu Expendables pun terbang menuju Libya dengan pesawat kesayangan Barney. Meet Suharto Rahmat, an arms dealer
Your mission is to make sure the detonators... All right? Those detonators get in the hands of Ocelot, who create an international... CIA hired Barney to find out who codename Ocelot X. Di Libya, Rahmat mencari Jenderal Faizan di dalam gedung dan anak buahnya yang mengintai memberitai bahwa Jenderal Faizan dijaga oleh 3 tentara. Rahmat pun menggunakan pakaian musuh untuk menyamar dan 3 musuh yang menjaga pun dibunuh dalam waktu singkat. Please go! Karena Jenderal Faizan masih tidak mau menyerahkan detonatornya, tanpa basa-basi Rahmat pun membunuh istri Faizan dan mengancam akan membunuh putranya juga jika dia masih tidak memberitahu di manakah detonatornya. Dengan terpaksa Faizan memberitahu lokasinya yang berada di berangkas ruang kendali lengkap dengan kode berangkasnya. Namun dengan bengisnya Rahmat tetap membunuh Faizan juga putranya. Sivan! Wise choice. Tim Expendables yang akan sampai di pabrik kimia tiba-tiba diserang rudal padahal kedatangan mereka secara diam-diam. Mereka semua pun segera turun dengan mobil lapis baja, kecuali Barney yang mengawasi dari atas pesawat dan Gunner mencari posisi untuk menembakkan senapan snipernya. Di saat yang sama, Rahmat telah mendapatkan detonator nuklir beserta komponen-komponennya. Gunner yang melihat Rahmat akan kabur pun langsung menembak, tapi halah, karena dia juga sudah umur, tembakannya pun tidak sejitu dahulu, lur. Lee dan kawan-kawan pun akhirnya langsung menerobos masuk dan terus mengejar Rahmat. Satu persatu mobil-mobil musuh Rahmat berhasil ditumbangkan. Begitu pula dengan anak-anak buahnya yang dibunuh dengan teramat sangat sadis. Sementara itu di luar, Barney juga memborbardir musuh dengan menjatuhkan bom dari pesawat. Sampai akhirnya tersisa mobil yang dikendarai Rahmat. Tapi anak buahnya yang masih sangat banyak di luar terus menyerang. Mau nggak mau, Lee pun mengejar Rahmat sendirian. Namun perhatiannya teralihkan karena pesawat Barney terkena rudal. Meskipun Barney sudah memerintahkannya untuk tetap mengejar Rahmat, tapi Lee putar balik dan berencana untuk menyelamatkan Barney. Naasnya ketika Barney berusaha menjauh dari sana, Rahmat Suarto yang juga ahli dalam menembak berhasil mengenai pesawatnya. Dan kehancuran pun semakin parah hingga pesawat oleng. Lalu yang terjadi? Iya, Barney pun tewas di tangan Rahmat. Setelah memakamkan Barney, seluruh anggota Expendables mengenangnya di sebuah bar langganan mereka. Tak lama kemudian Mars pun datang dan dia langsung mengeluarkan Lee dari tim. Karena telah membangkang dari perintah Barney untuk terus mengejar Rahmat, yang mana itu malah menyebabkan kematian Barney sendiri. Sayangnya tidak ada satupun anggota yang berusaha membela, dan Lee pun langsung pergi dari sana dengan membawa cincin Barney. The direct order from your superior that causes the mission, so you're out. You're off it. You're done. You're out. Gosh. And you just took it from me. Made the sacrifice worthless. I'll be in touch. Lee yang sekarang nganggur pun jelas lihat-lihat lowongan kerja di koran, ya kan? Dan akhirnya memutuskan untuk melamar sebagai pengawal pribadi seorang influencer dong. Dari pembunuh bayaran jadi pengawal pribadi influencer. Jelas tidak akan berjalan mulus, ya kan, lur? Lee tersungging karena disuruh memegangi barang-barangnya mas influencer, padahal dia seorang pengawal pribadi. Sampai akhirnya Lee pun memukuli influencer tersebut karena nggak tahan dengan ucapannya yang tidak respect dengan wanita. Whatever. Just hold the sign. Lick the sweat up. Pada akhirnya Lee pun dipecat dan dia sadar bahwa jiwanya hanya bisa berada di Expendables.
Dia pun pulang ke rumah dengan membobol pintu dan mengecek brankas miliknya, lalu menemukan seonggok berkas rahasia. Tak lama kemudian Mbak Gina pun muncul dan mengatakan jika dirinya bersama Expendables akan memburu Ocelot. Usut punya usut lur, dahulu Barney menjadi bagian operasi rahasia agen-agen internasional, dan karena keadaan semakin kacau, semua pihak pun memutuskan untuk menyegel berkas tersebut sampai semua orang yang terlibat telah mati. Maka dari itu, dengan tewasnya Barney, berkas rahasia itu sudah tak lagi disegel dan di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk penting tentang identitas Ocelot. Lee pun ingin ikut ke dalam misi memburu Ocelot, tapi Gina yang kini menjadi pimpinan tim pun menolak karena pacarnya tersebut sudah dikeluarkan. Lee pun akhirnya memaksa dengan cara berduel melawan Gina, yang ujung-ujungnya karena pertarungan semakin panas, ya mereka pun berhasil oleh. This was always my favorite seat in the house. Oh, I always liked this tattoo. So did your brother. Do an old soldier a favor. Setelah puas mengganti oli, Lee pun menceritakan pertemuan pertamanya dengan Barney, di mana saat itu dia baru keluar dari pasukan khusus di Inggris, hidup lontang-lantung gak punya uang, sampai akhirnya takdir mempertemukan mereka. Dan Lee direkrut oleh Barney ke tim Expendables. Karena Lee tetap dilarang ikut ke dalam misi, dia pun hanya memberikan pisau kesayangannya ke Gina. Namun ternyata pisau tersebut sudah diberi pelacak lur, agar Lee bisa mengetahui lokasi keberadaan Expendables. Saat itu Expendables sedang terbang menuju daerah Laut Asia Selatan, tepatnya di markas rahasia CIA. Dan Gina merekrut satu anggota baru, yaitu mbak-mbak asal Vietnam bernama Les. Sesampainya di markas CIA, seluruh anggota Expendables diberi banyak senjata, juga di briefing misi selanjutnya oleh Mars juga asistennya Russo, di mana Rahmat telah membajak kapal kargo Thailand dan akan dibawa menuju pantai Rusia untuk meledakkan bom nuklir berdaya ledak tinggi di dalam kapal. Menurut informasi yang didapatkan, Ocelot juga akan berada di dalam kapal kargo tersebut. Selain itu, dari berkas rahasia terkuak nama mantan rekan kerja Ocelot, yaitu Leong Bai, yang mana sekarang Leong Bai berada di penjara khusus dan dia berencana membongkar identitas Ocelot sebenarnya. Expendables pun diminta memburu Rahmat, dan Ocelot juga mendapatkan detonator nuklir tersebut. Dan karena misi sebelumnya di Libya gagal, kali ini Mars juga akan ikut membantu secara langsung. Setelah Gina sebagai pemimpin tim menjabarkan strateginya, Expendables pun akhirnya OTW menuju kapal kargo di tengah laut. Halo in. Alpha's gonna secure the bridge. Bravo searches and sweeps the boat. Sementara itu, Lee sudah sampai di Thailand untuk mencari pria bernama Desha, seorang mantan pasukan khusus Thailand yang dulu direkomendasikan oleh Barney untuk membantunya, juga sekalian meminjam perahu miliknya untuk mengejar Expendables. Sampai akhirnya Lee menemukan perahu dengan logo Expendables, dan dia bertanya ke mas-mas tukang sapu di dekatnya siapakah pemilik perahu tersebut, juga bertanya di manakah Desha berada. Ya, tak lain tak bukan dia adalah sang aktor laga legendnya Thailand, yaitu Tony Jaa. Dia pun mengatakan bahwa Desha sudah lama pergi ke tempat yang damai. Karena menganggap Desha sudah mati, Lee pun akan mengambil perahunya. Tapi Tony Jaa mencegahnya dan mulai menyerang karena Lee berbuat lancang. Sampai akhirnya perkelahian itu terhenti karena Lee memberitahu bahwa Barney telah mati. Mendengar itu, Tony Jaa akhirnya mengaku jika dirinya adalah Desha dan dia juga teman dari Barney. Desha pun akhirnya akan ikut membantu Lee untuk membalaskan kematian Barney. Barney's dead. Barney should have his revenge. Damn right he should. Dalam perjalanan menuju kapal kargo yang sama, Lee mengatakan jika menurut Barney, Desha adalah seorang pembunuh yang hebat dan sangat cepat. Namun Desha mengatakan jika dia sudah lama meninggalkan profesi membunuh, karena profesi itu tidak bisa membuatnya hidup damai. Di lain sisi, Expendables sudah terjun dari pesawat dan menggunakan parasut sampai mendarat di kapal kargo. Mereka semua pun mulai menyisiri kapal, tapi anehnya situasi sangat-sangat sepi. Lalu yang terjadi,
Ternyata lagi-lagi kedatangan Expendable sudah diketahui oleh Rahmat dan anak buahnya, sama seperti misi di Libya sebelumnya. Mereka pun yakin ada seseorang yang telah membocorkan informasi itu, dan mereka sempat saling menuduh. Lalu tak lama kemudian tangan kanan Rahmat yang sebut saja Pak Ijo beserta anak buah lainnya datang untuk mencari tahu siapakah pemimpin di sana. Mars yang merasa bertanggung jawab pun mengaku. Lalu dia langsung dibuat pingsan dan diseret keluar menemui Rahmat. Rahmat yang saat itu berkomunikasi dengan Russo ingin melakukan pertukaran tahanan. Rahmat meminta Lee Yong-bae dikirim ke sana dan nanti Mars akan dibebaskan. Rahmat pun memukuli Mars dan mengancam akan membunuhnya jika permintaan tersebut tidak dituruti. Tentunya maksud dan tujuan Rahmat meminta Lee Yong-bae agar dia tidak membocorkan identitas Ocelot, ya kan Lur? Prisoner exchange. I want your prisoner, Fan Yong-bae. This mission was a trap. Somebody leaked our intel. I can get you the authority. Sementara itu Lee dan Desha akhirnya sampai di kapal kargo. Namun sayang Desha menolak ajakan Lee untuk membantu lebih jauh lagi karena dia tidak mau kembali ke dunia kelamnya dahulu. Hold me out. If I could ever get him back, this is as far as I go. I could use you. I can't. Karena masih banyak musuh di sana, Lee pun yakin Expendable sedang tidak baik-baik saja. Dia pun membunuh beberapa prajurit yang berjaga dan melihat bendera Amerika yang dikerek ke atas. Itu artinya Rahmat dan Ocelot ingin mengadu domba Amerika dan Rusia. Karena jika nuklir meledak di dalam wilayah Rusia dan pelakunya adalah Amerika, Lur, maka konflik besar pasti akan terjadi dan itu akan memicu perang dunia ketiga. Setelah itu Lee terus mengikuti pelacak di pisaunya yang sekarang dibawa oleh prajurit musuh. Jelas mereka langsung dilibas dengan cepat. Lee pun mendapatkan pisaunya kembali juga kapak milik Gunner, sekaligus informasi di manakah ruangan sekap Expendables berada. Where are my friends? This doesn't belong to you. Tak lama kemudian anak buah Rahmat menghubungi prajurit yang sudah tewas dan Lee pun menjawabnya dengan tenang, bahkan mengancam ke Rahmat bahwa seluruh anak buahnya sebentar lagi akan dibunuh, termasuk dirinya. My men are on their way to hunt you down. Put you in an early grave. A wonderful variety of pieces. Dengan memanfaatkan lorong-lorong kapal yang gelap, satu persatu musuh pun dibantai oleh Lee. Sampai akhirnya Lee mencolong motor yang sudah dimodif memiliki senapan, dan pertarungan epik antara Lee dengan dua musuh yang mengejarnya pun terjadi. Lalu tiba-tiba Pak Ijo menembakkan grenade launchernya yang untungnya bisa dihindari Lee. Pertarungan terus terjadi di geladak kapal sampai akhirnya ketika Lee terpojok, tiba-tiba Tonija alias Desha datang membantai musuh dengan senjata khas pisau kukrinya. Desha tidak mau membiarkan teman Barney mati di pertarungan, karena itu sama saja dengan tidak menghormati Barney. Kombinasi serangan bela diri aktor laga Thailand dan Amerika ini pun jelas mampu membantai musuh-musuh yang datang dengan cepat dan mudah. Sementara itu di ruang penyekapan, Easy-Day punya sebuah ide untuk memanfaatkan sistem lambung kapal, di mana jika saluran di sana basah, maka secara otomatis penutupnya akan terbuka untuk mengeringkannya, dan lubang di dalamnya bisa menjadi jalan keluar mereka. Rod pun langsung mengencingi salurannya, penutup pun terbuka dan mereka segera kabur dari ruangan tersebut. A little privacy, please. Done. Any takers? Namun saat sudah keluar dari lubang, 3 prajurit musuh memergoki mereka, tapi untungnya Lee dan Desha datang tepat waktu.
Setelah itu mereka pun mendatangi ruang bom nuklir yang akan meledak 28 menit lagi. Rod pun mengatakan jika bom seperti itu tidak bisa dihentikan secara manual dan satu-satunya cara adalah dengan merusak detonatornya. Gak pakai lama, Expendables pun mulai membunuh musuh-musuh yang tersisa dengan skillnya masing-masing. Di saat yang sama, Paijo berhasil menusuk Rod. Desha pun langsung melawan Paijo dibantu oleh Lash. Hingga akhirnya Paijo pun tewas. Lee yang sudah sampai ruang kemudi pun segera membantai satu persatu musuh. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Rahmat dan mereka pun akhirnya berduel. Pertarungan sengit terus terjadi, namun Lee terlihat lebih unggul dan berhasil melukai Rahmat sampai akhirnya. Is that the biggest one you've got? Bacokan kapak mengenai Rahmat secara telak. Lee pun bertanya di manakah detonatornya dan Rahmat menjawab bahwa bosnya Ocelot lah yang membawanya. Tak lama kemudian helikopter yang membawa Liongbei datang dan dia pun segera ditukar dengan Mars. Namun ternyata ya betul Mars adalah Ocelot, lur. Ocelot pun langsung membunuh tentara-tentara yang menjaga juga Liongbei sendiri karena dia telah berencana menguak identitas Ocelot. Semua kejadian itu disaksikan oleh Lee. Lee pun membunuh Rahmat yang sekarat untuk membalaskan kematian Barney dan dia langsung membazoka helikopter tersebut agar Mars alias Ocelot tidak bisa kabur. Is that the kill switch to this home? That's for Barney. Bye. Ocelot pun berteriak jika Lee selalu saja muncul di saat yang tidak tepat. Dan itulah alasannya kenapa dia dikeluarkan dari tim, agar tidak mengganggu rencana busuk Ocelot, yaitu mendapatkan keuntungan dari Perang Dunia Ketiga. 12 menit lagi nuklir akan meledak. Ocelot pun membuang begitu saja detonatornya ke laut dan anak buahnya diperintahkan memberondong peluru ke arah Expendables. Kill them all! Desha pun punya ide untuk kabur dengan perahunya sebelum kapal kargo meledak. Expendables pun melawan balik pasukan Ocelot sambil berusaha melarikan diri ke perahu Desha. Semua anggota pun berhasil turun ke perahu, namun ternyata Lee berencana ingin mengorbankan diri karena bagaimanapun kapal harus meledak di luar wilayah Rusia. Karena keputusan Lee sudah bulat, anggota Expendables pun akhirnya pergi dari sana untuk segera menyelamatkan Ruth yang terluka. Matahari mulai terbit dan 7 menit lagi nuklir akan meledak. Lee pun menembaki musuh-musuh yang berdatangan lalu menurunkan jangkar dan memundurkan kapal agar semakin menjauh dengan Rusia. Untungnya jangkar nyangkut di batu karang. Kesempatan itu pun langsung digunakan Lee untuk memutar kapal kargo ke arah sebaliknya dan menjauh dari pantai Rusia. Anak-anak buah Ocelot yang panik berencana kabur dengan perahu karet. Namun Ocelot langsung menembaki satu prajuritnya sebagai peringatan dan meminta anak buahnya yang tersisa mengembalikan lajur kapal ke arah pantai Rusia. Juga membunuh Lee yang masih berada di ruang kemudi. Lee yang terpojok pun terus menembaki sisa-sisa musuh sampai pelurunya habis. Dan dia hanya bisa pasrah karena sebentar lagi pasti akan mati. Lalu yang terjadi? Looks like I'll be seeing you soon, Barney.
Entah dari mana munculnya rudal misterius tersebut, namun berkat itulah sekarang yang tersisa hanyalah Ocelot. Ocelot pun mengajak Lee untuk berduel adu pukul untuk menyelesaikan semuanya. Namun ketika pertarungan akan dimulai, tiba-tiba Face to face, man to man. ternyata Barney masih hidup, lur. Lee pun segera naik helikopternya untuk menjauh dari kapal. Lalu Barney memberitahu bahwa dia sengaja memalsukan kematiannya agar berkas rahasia tidak tersegel lagi. Karena Barney curiga Mars adalah Ocelot, dan dengan terbukanya segel berangkas tersebut, maka Mars akan terpancing untuk menunjukkan identitas sebenarnya. Barney sengaja merahasiakan rencananya dari Expendables karena 25 tahun lalu dia bukan hanya gagal memburu Ocelot, tapi 8 anggota timnya juga tewas. Dan Barney tidak ingin mengulangi hal yang sama. 1 menit lagi kapal akan meledak. Barney pun merudali kapal tersebut hingga hancur dan karam tenggelam agar mengurangi daya ledakan nuklir. Seperti ritual biasanya, mereka berpesta setelah misi selesai. Lee pun mengembalikan cincin Barney dan bertanya siapakah mayat gosong yang ada di pesawatnya. Masih ingat kalian dengan Jumbo, lur, preman kacur di warkop? Ya, Barney telah menculiknya. Tepat ketika pesawat akan menabrak, Jumbo dipasangi cincin, didudukan di kursi pilot, sementara Barney segera kabur dengan terjun payung. You ever wonder what happened to Jumbo Shrimp? Oh yes, I did. Buyar, gila. Film Expendables ini luar biasa buruk, lur. Visual CGI buruk, cerita terlalu mengada-ada, dipaksain, porsi para pemainnya kurang maksimal, action juga sedikit, sok-sokan dibuat ada kejutan-kejutan, tapi nggak terkejut sama sekali aku, lur. Wah, jauh lah pokoknya dibandingin 3 film sebelumnya. Tetap yang terbaik adalah Expendables 1 sama 2 sih menurutku, lur. Ini nih, film ini kalau nggak ada Jason Statham sama Iko Uwais nggak ketolong, abis, lur, beneran. Hancur pokoknya lah. Ini tak ngidulin karena ada Cak Iko sama melengkapi playlist aja ya kan. Ya udahlah ya, gimana menurut kalian, lur? Monggo komen-komen di bawah. Assalamualaikum. Love you.